Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar di Lebanon Selatan. Satu tembakan di tengah kegelapan Deir Syrian menewaskan Kapten David Hazut dari Brigade Golani, lalu mengubah operasi Israel menjadi perburuan besar-besaran terhadap pelakunya. Bagaimana seorang penembak Hizbullah sempat menghilang di antara bangunan-bangunan gelap sebelum area tersebut berubah menjadi lingkaran pengepungan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 28 Juni 2026, Deir Syrian di Lebanon Selatan masih diselimuti kegelapan ketika sebuah operasi pencarian berubah menjadi kontak senjata yang sangat dekat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 2 pagi. Pasukan dari Batalion 12 Brigade Golani memasuki sebuah bangunan yang dicurigai berkaitan dengan Hizbullah. Mereka bergerak bukan untuk menghadapi pertempuran terbuka, melainkan memeriksa titik yang dianggap dapat menyimpan ancaman di dalam desa. Namun, struktur yang tampak sunyi itu ternyata tidak kosong. Di dalam bangunan tersebut, pasukan Israel berhadapan dengan seorang pria bersenjata yang oleh militer Israel diidentifikasi sebagai operatif Hizbullah. Jarak antara kedua pihak tidak memberi banyak ruang untuk bereaksi. Kontak senjata pecah cepat. Peluru ditembakkan di ruang yang sempit, ketika dinding dan lorong justru menjadi bagian dari medan tempur. Kapten David Hazut berada di garis depan peristiwa itu. Perwira berusia 21 tahun asal Ashkelon ini memimpin sebuah peleton dari Batalion 12 Brigade Golani. Dalam baku tembak yang berlangsung pada dini hari 28 Juni 2026 tersebut, David Hazut gugur. Seorang tentara lain mengalami luka ringan dan kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Satu tembakan dalam sebuah bangunan mungkin terdengar seperti insiden kecil jika dilihat dari jauh, tetapi di lapangan dampaknya jauh lebih besar. Pasukan yang baru saja kehilangan komandan tidak bisa menganggap pelaku sebagai ancaman yang telah selesai. Sebaliknya, keberadaan penembak di dalam desa membuktikan bahwa wilayah itu masih menyimpan titik serang yang aktif. Nama Golani membuat situasi ini semakin sensitif. Brigade tersebut merupakan salah satu kekuatan infanteri Israel yang berkali-kali ditempatkan dalam operasi darat berisiko tinggi. Prajuritnya terbiasa bergerak menembus medan padat, memasuki bangunan, serta berhadapan dengan lawan dalam jarak yang tidak bisa diselesaikan hanya dari udara. Karena itu, gugurnya seorang komandan peleton tidak diperlakukan sebagai kehilangan biasa. Peristiwa itu mengubah fokus operasi di Deir Syrian. Dari pemeriksaan sebuah struktur, operasi bergerak menjadi pencarian terhadap orang yang telah menembak dan lalu menghilang di antara bangunan-bangunan desa. Di sisi penembak, beberapa menit setelah kontak awal adalah kesempatan paling berharga. Ia berhasil meninggalkan titik tembak pertama sebelum pasukan dapat menguasai keadaan sepenuhnya. Di area seperti Deir Syrian, perpindahan singkat dapat memberi keuntungan besar. Tidak perlu ada kendaraan atau perjalanan jauh. Seseorang cukup berpindah melalui halaman, lorong, bangunan kosong, atau ruang tertutup yang tidak langsung terlihat oleh pasukan di jalan. Namun, pelarian pendek juga menyimpan risiko. Penembak itu masih berada di dekat lokasi kontak. Saat pasukan Israel mulai memperluas keamanan, setiap bangunan di sekitar titik kejadian berubah menjadi bagian dari pencarian. Pada saat itulah, kegelapan yang semula membantu pelaku mulai berubah menjadi tekanan. Ruang untuk bersembunyi tidak lagi terasa seluas sebelumnya. Pada fase ini, pasukan harus membedakan rumah yang benar-benar kosong dari struktur yang menyimpan orang bersenjata. Kesalahan beberapa langkah saja dapat membuka kesempatan baru bagi pelaku untuk berpindah lagi secara cepat. Dini hari itu, Deir Syrian bukan sekedar desa di Lebanon Selatan. Ia menjadi ruang sempit yang dipenuhi pasukan, bangunan mencurigakan, dan jejak seorang penembak yang belum ditemukan. Operasi yang dimulai dengan pemeriksaan kini memasuki tahap berbeda, yaitu memburu pelaku sebelum ia sempat menembus keluar dari area tersebut. Setelah pelaku meninggalkan titik awal, arah operasi berubah total. Prioritas pasukan bukan lagi sekedar menguasai bangunan tempat kontak pertama terjadi, melainkan menutup kemungkinan penembak itu berpindah lebih jauh. Dalam lingkungan desa seperti Deir Syrian, jarak pendek bisa menjadi keuntungan besar bagi orang yang mengenal jalur di antara rumah, halaman, gang sempit, dan struktur yang rusak.
Pelaku tidak memerlukan kendaraan untuk menghilang. Ia cukup memanfaatkan beberapa menit ketika pasukan sedang mengamankan lokasi, merawat korban, serta menata ulang posisi. Perpindahan dari satu bangunan ke bangunan lain dapat membuat jejaknya sulit dibaca. Dari luar, setiap struktur bisa terlihat sama, tetapi dari dalam, sebuah rumah dapat memiliki pintu belakang, tangga sempit, ruangan tertutup, atau celah yang menghubungkan ke area lain. Disinilah pencarian menjadi jauh lebih rumit daripada sekedar menemukan seseorang di sebuah desa. Pasukan harus memeriksa ruang demi ruang tanpa memberi kesempatan baru bagi pelaku untuk menyerang dari arah yang tidak diduga. Mereka juga harus menjaga perimeter agar penembak itu tidak menyelinap keluar bersama arus warga, melewati rute yang tidak terpantau, atau masuk ke tempat perlindungan yang lebih sulit dijangkau. Menurut militer Israel, pencarian luas segera dilakukan di area sekitar lokasi kontak. Langkah ini memperlihatkan bahwa operasi tidak dihentikan setelah penembak berhasil meninggalkan bangunan pertama. Sebaliknya, tekanan diperbesar. Setiap titik di sekitar Deir Syrian yang dianggap berpotensi dipakai sebagai tempat persembunyian masuk ke dalam perhatian pasukan. Fakta menariknya, bangunan yang memberi perlindungan kepada seorang penembak juga dapat menjadi batas bagi pergerakannya. Semakin lama ia bertahan di dalam area yang sedang disisir, semakin besar kemungkinan jalur keluar di sekelilingnya sudah diawasi. Keputusan untuk tidak bergerak jauh mungkin terlihat aman pada awalnya, terutama ketika situasi masih gelap. Namun setelah pasukan memperluas pencarian, pilihan itu berubah menjadi resiko. Pengejaran seperti ini tidak hanya bergantung pada jumlah tentara yang berada di lapangan. Informasi dari pengamatan udara, komunikasi antar unit, tanda-tanda pergerakan di sekitar bangunan, serta laporan dari pasukan yang berada paling dekat dengan titik awal dapat membantu mempersempit pencarian. Dalam kondisi malam hari, setiap suara, cahaya, dan pintu yang terbuka dapat memiliki arti berbeda. Sementara itu, posisi penembak semakin sulit. Ia harus memilih antara tetap diam agar tidak terdeteksi, atau bergerak lagi dengan resiko terlihat oleh pasukan yang sudah menyebar. Kedua pilihan sama-sama berbahaya. Bertahan terlalu lama berarti terjebak dalam radius pemeriksaan. Bergerak terlalu cepat bisa membuka jejak yang mengarah langsung ke tempat ia bersembunyi. Pada akhirnya, menurut pernyataan Israel, pelaku ditemukan di sebuah struktur yang berada dekat dengan lokasi kontak awal. Penemuan itu menunjukkan bahwa ia tidak berhasil menembus keluar dari area Deir Syrian. Pelariannya hanya membawa dirinya ke tempat persembunyian lain yang masih berada dalam jangkauan operasi. Saat pasukan menemukan titik tersebut, pengejaran yang dimulai dari satu kontak senjata memasuki tahap akhir. Area yang semula memberi ruang bagi pelaku untuk menghilang, kini justru telah berubah menjadi perangkap yang mempersempit setiap langkahnya. Dalam situasi tersebut, kehati-hatian menjadi sama pentingnya dengan kecepatan. Pemeriksaan yang terlalu lambat memberi waktu untuk berpindah. Pemeriksaan yang tergesa dapat menempatkan pasukan di depan ancaman tersembunyi. Karena itulah, pencarian di Deir Syrian berjalan sebagai kombinasi antara penutupan wilayah, pemeriksaan struktur, dan pengawasan terhadap jalur yang mungkin digunakan untuk meloloskan diri. Pencarian membuat tekanan terus meningkat, bahkan tanpa pelaku melihat seluruh lingkaran pasukan di sekitarnya. Saat struktur tempat pelaku bersembunyi berhasil diidentifikasi, bentuk pertempuran di Deir Syrian kembali berubah. Ini bukan lagi pengejaran terhadap sosok yang posisinya belum jelas. Pasukan kini menghadapi titik yang lebih pasti, tetapi justru lebih berbahaya. Bangunan yang menampung seorang penembak bersenjata dapat menyimpan sudut tembak, jalur keluar alternatif, atau ruang sempit yang memberi keuntungan kepada orang yang lebih dulu memilih posisi. Dalam kondisi seperti itu, mendekat secara sembarangan bukan pilihan. Setiap pintu dapat menjadi garis ancaman. Setiap jendela dapat membuka pandangan menuju pasukan yang bergerak di luar. Karena itulah, sebuah struktur tidak dilihat hanya sebagai tempat persembunyian. Ia diperlakukan sebagai ruang tempur yang harus diamankan dengan perhitungan sangat ketat. Militer Israel kemudian menyatakan bahwa penembak Hizbullah tersebut dieliminasi di bangunan dekat lokasi kontak awal. Bagi pasukan di lapangan, tindakan itu menutup pelarian yang dimulai hanya beberapa saat setelah serangan pertama.
Namun, arti operasi ini tidak berhenti pada ditemukannya satu orang bersenjata. Yang terlihat di Deir Syrian adalah pola ancaman yang jauh lebih rumit. Seorang penembak tidak perlu menguasai wilayah luas untuk menciptakan kerugian. Ia cukup menunggu di tempat yang tepat, memilih waktu ketika lawan berada di jarak dekat, lalu memanfaatkan bangunan sebagai pelindung sementara. Dalam pertempuran darat, keunggulan teknologi tidak selalu menghapus bahaya dari sudut gelap dan ruang sempit. Itulah sebabnya, bangunan di Lebanon Selatan memiliki makna strategis yang berbeda bagi kedua pihak. Bagi Hizbullah, struktur seperti rumah, gudang, atau bangunan kosong dapat menyediakan perlindungan, titik pengamatan, bahkan tempat menyimpan perlengkapan. Bagi Israel, struktur yang sama dapat menjadi sumber ancaman yang harus diperiksa sebelum pasukan bergerak lebih jauh. Perbedaan ini membuat setiap operasi darat menjadi lambat dan berisiko. Pasukan tidak dapat menilai sebuah tempat hanya dari bentuk luarnya. Mereka harus memperhitungkan kemungkinan adanya orang bersenjata di balik dinding, di lantai atas, atau pada jalur tersembunyi yang tidak terlihat dari jalan. Satu keputusan untuk memasuki ruangan dapat menentukan apakah operasi berjalan aman atau berubah menjadi kontak senjata. Di Deir Syrian, gugurnya Kapten David Hazut memperlihatkan harga dari risiko tersebut. Bukan karena pasukan tidak memiliki kemampuan, melainkan karena medan seperti ini memberikan peluang besar kepada pihak yang menunggu. Penembak yang bersembunyi dapat memilih momen. Pasukan yang masuk harus menghadapi ketidakpastian di setiap langkah. Setelah pelaku dieliminasi, perhatian Israel tentu tidak hanya tertuju pada bangunan tempat ia ditemukan. Ada kebutuhan untuk memahami bagaimana ia bisa berada di area itu. Apakah ia mendapat bantuan untuk berpindah? Dan apakah terdapat titik lain yang telah disiapkan untuk serangan serupa? Pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar menjadi penting karena satu penembak dapat menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Disinilah operasi tersebut berubah dari respon atas satu serangan menjadi upaya membaca pola. Setiap jejak, posisi, dan struktur yang digunakan dapat memberi gambaran tentang cara Hizbullah menempatkan ancaman di dekat jalur gerak pasukan Israel. Informasi itu sangat menentukan bagi operasi berikutnya, terutama ketika pasukan harus kembali memasuki wilayah dengan karakter bangunan yang sama. Di Deir Syrian, menunjukkan bahwa perang di Lebanon Selatan tidak selalu terdengar seperti ledakan besar. Kadang, ancaman muncul dari ruangan yang sunyi, lorong yang gelap, dan bangunan yang tampak tidak berarti. Ketika pasukan bergerak masuk, medan itu berubah menjadi ujian kesabaran, ketelitian, dan kemampuan membaca bahaya sebelum bahaya tersebut kembali menembak dari arah yang tidak pernah diduga. Peristiwa di Deir Syrian menunjukkan bahwa satu tembakan di tengah malam dapat memicu operasi yang jauh lebih besar daripada kontak senjata itu sendiri. Gugurnya Kapten David Hazut membuat pasukan Israel tidak hanya membalas, tetapi juga memperluas pencarian hingga penembak Hizbullah ditemukan di dekat lokasi awal serangan. Di balik bangunan-bangunan sunyi Lebanon Selatan, perang tidak selalu hadir dalam bentuk ledakan besar. Ancaman bisa bersembunyi di lorong gelap, di balik pintu tertutup, atau dari jendela yang tampak kosong. Dan ketika satu titik persembunyian terungkap, perhatian segera bergeser pada kemungkinan adanya ancaman lain yang masih menunggu di area sekitarnya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.